Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT SMP Ridwan Manunggal, yang kami hormati Bapak dan Ibu serta staf UPTB SMP Ridwan Manunggal. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan tak kurang satu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan selamatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan diseminasi, wangel, ngerti diseminasi ya. 7 jurus BK hebat, bimbingan tepat generasi hebat, dan akan dipandu oleh Bapak Ahmad Alfian SPD selaku guru BK senior di UPT kita ini. Semoga nanti kita semua dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan mendapatkan manfaat apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Alfian. Langsung saja di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya acara ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah langsung saja ya Mas ya Pak ya, langsung inti, setelah inti langsung doa, setelah doa penutup, dan nanti doa akan dimandu oleh Pak Edi Purwadi. Untung ya Pak Edi. Baik, untuk mempersingkat waktu karena waktu kita panjang, mari kita buka acara diseminasi pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ahmad Alfian, guru BK senior. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Erik. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini prinsip kita ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak bertele-tele. Oke, yang pertama, sebelum kita memasuki 7 jurus BK hebat, yang pasti kita harus tahu dulu apa itu bimbingan dan konseling. Nah, pengertian dasar bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang sistematis dan berkelanjutan kepada peserta didik agar mereka dapat mencapai kemandirian serta mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian konseling adalah proses bantuan tatap muka secara individu yang berjalan dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada klien atau peserta didik yang sedang menghadapi masalah. Jadi pada intinya sederhananya begini Bapak Ibu, bimbingan itu mencegah dan konseling itu mengobati. Nah, jadi kebanyakan di sekolah lain ya, termasuk mungkin di sekolah juga, itu rata-rata yang bergerak itu hanya konselingnya atau pengentasan masalah. Jarang dilakukan yaitu bimbingan atau pencegahan. Selanjutnya next. Nah, tujuan bimbingan dan konseling yang pertama adalah pengembangan potensi diri, membantu siswa mengenali potensi dirinya, yaitu bakat, minat, dan kecerdasan. Yang kedua, mencapai kemandirian, membantu siswa mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menyelesaikan diri secara mandiri. Yang ketiga, pencegahan masalah, memberikan antisipasi terhadap berbagai masalah, misalnya supaya tidak terjadinya bullying. Nah, ini beberapa waktu kemarin ada masalah bullying ya.
terus tawuran, narkoba, dan kesulitan belajar. Yang keempat ada pengatasan masalah, membantu siswa yang sudah menghadapi masalah untuk mengatasinya. Selanjutnya dari Bapak ya, Bapak ya, biar kita cepat selesai ya. Bidang layanan dan bimbingan konseling. Layanan bimbingan dan konseling ini ada 4 ya Bapak Ibu, yaitu bimbingan pribadi, pengembangan konsep diri, pengendalian emosi, pemahaman nilai dan moral. Kemudian bimbingan sosial, etika bergaul, toleransi, kerjasama, dan penyelesaian konflik. Kemudian ada bimbingan belajar, manajemen waktu, cara efektif belajar, dan pilihan jurusan sekolah. Kemudian karir, informasi profesi, tes dan bakat karir, persiapan untuk masuk perguruan tinggi, atau kalau kita di SMP, persiapan untuk masuk ke jenjang SMA atau SMK. Next. Nah, fungsi bimbingan dan konseling, yaitu fungsi pemahaman, membantu siswa dan pihak-pihak terkait, guru, orang tua, untuk memahami diri siswa dan lingkungannya. Kemudian fungsi pencegahan atau preventif, mencegah siswa mengalami masalah yang lebih serius. Kemudian ada fungsi pengentasan, yaitu kuratif, membantu siswa mengatasi masalah yang sudah terjadi. Kemudian ada fungsi pengembangan, memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kemudian ada fungsi pemeliharaan, membantu siswa menjaga kondisi positif yang telah dicapai dan terus mempertahankan perilaku yang baik. Oke, dari beberapa poin tersebut kita sudah tahu sebetulnya fungsi BK, tujuan BK, dan peran BK itu seperti apa. Nah, lanjut kita masuk ke 7 jurus BK hebat. Jadi 7 jurus itu ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, apa itu kenali potensi? Kenali potensi ini membekali guru dengan kemampuan untuk melakukan asesmen minat dan bakat, agar kita itu sebagai guru tahu potensi apa sih yang dimiliki oleh siswa-siswa kita. Jadi agar tidak salah pilih mengangkat karir atau mengarahkan dia ikut ekstrakurikuler apa atau dan segala macam ya berkaitan dengan potensi. Kemudian ada kelola emosi, membantu siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara sehat melalui pendekatan social emotional learning. Ini lagi musim PPG ini Bapak Ibu, kayaknya kemarin pada belajar PSI semua ya. Kemudian ada tumbuhkan resiliensi, membekali siswa dengan daya lenting untuk menghadapi tantangan dan kegagalan dalam hidup, belajar maupun sosial. Nah, daya lenting ini apa sih? Kemarin kita sudah belajar di learning ya, di diseminasinya Bu Nurwit, Bu Sulis, dan Bu Neni kemarin. Daya lenting ini kurang lebih sama seperti fixed mindset dan growth mindset, yaitu perasaan yang membuat kita itu untuk tidak mudah menyerah atau terus berusaha ketika mengalami kegagalan. Kemudian ada jaga konsistensi, mendorong pembentukan kebiasaan positif secara berulang dan konsisten, serta membangun disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu pada siswa. Terus selanjutnya jalin koneksi, meningkatkan komunikasi yang sehat dan efektif untuk membangun hubungan yang kuat antara siswa dan guru, teman sebaya, dan orang tua. Kemudian bangun kolaborasi, membangun kolaborasi multi pihak untuk mendukung perkembangan siswa secara komprehensif. Nah, kolaborasi ini bisa dari guru mapel, guru wali kelas, guru bimbing kolaborasi, atau bahkan bisa melibatkan orang tua atau wakil. Kemudian menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan sebagai persyaratan penting bagi perkembangan siswa. Oke, dari 7 jurus kita sudah tahu apa maksud dari setiap jurus, tetapi pada kali ini kita tidak belajar ke semuanya Bu, karena mengingat waktu kita yang terbatas, kita hanya akan fokus belajar pada jurus ketiga, yaitu menjalin resiliensi. Jadi resiliensi ini tidak hanya untuk siswa, tetapi kita sebagai guru pun butuh ya Bapak Ibu. Jadi untuk selanjutnya saya mau minta Bapak dan Ibu berkelompok. Ini ada berapa ya? 2,
22 orang. Jadi 4 kelompok saja kali Bu ya. Jadi ada yang 6, ada yang 5. Saya aslinya 2 orang ini. Saya aslinya 2 orang. Yang satu Pak. Mau saya bagi kelompoknya apa? Bagi aja, bagi. Tidak aja. Oke. Bagi. Mari kita berhitung Bapak Ibu. 1. Dari Pak Erik dulu. 1 sampai 4. 1, 2. Dua. 3 tapi sampai mau. Nah, sekarang berkelompok sesuai nomornya masing-masing. 1 bersama 1, 2 bersama 2, dan Tiga tapi skip ya, jagain bocil. sudah bersama kelompoknya masing-masing. Tidak banyak ini Pak. Nggak apa-apa. Oke, perhatikan dulu Bapak Ibu. Jadi di sini kita bermain game simulasi untuk membangun daya lenting. Ya. Jadi nanti saya bagikan sebuah kartu untuk dibangun menjadi menara. Nah, jadi dalam setiap kelompok nanti ada yang bertugas sebagai penyusup yang menghancurkan menara kelompok lain. Coba silakan ditentukan siapa yang jadi penyusupnya nanti. Oke, Iya. Eleng. boleh Bu. Kalah demi. Ini tambahin.
perhatikan dulu Bapak Ibu. Itu kan di setiap kelompok sudah punya kartu masing-masing dan perkat. Nah, fungsi perkat itu kita gunakan untuk merekatkan setiap kartu dibuat untuk menara identitas segitiga. Paham nggak? Nah, lemnya itu boleh dipotong kecil-kecil untuk melempelkan setiap kartu. Jadi ini tugasnya, dibuat sekokoh mungkin. Nanti setelah kemenangannya berdiri, bakal ada penyusup yang untuk berusaha merobohkan. Tapi tidak boleh menggunakan fisik, hanya boleh ditiup atau dipasang pakai buku. Nah, jadi bagaimana caranya menara tersebut tidak roboh ketika tertiup angin? Bebas, dan kartunya tidak boleh tersisa. Kartunya tidak tersisa. Nah, silakan ditunjukkan Bapak Ibu, silakan bagaimana caranya memperkuat menaranya masing-masing. Yang tidak boleh disebutkan ya, nanti salah sendiri. Pak. Ini kalau mau segini, ngomong ini sudah ngeri ya. Iya sudah Bapak. Sampai yang besar tadi. Nah. Ini pakai sulap. Oh ya, peran penyusunnya nanti ada kartunya sendiri. Penyusunnya belum. Yang sudah jadi. Sekarang bantuin dulu. Sekarang bantuin kelompoknya dulu. Tidak boleh dimanfaatkan alat yang ada. Urung. Nanti sabar. Terlalu jauh. Gue hemat. Terlalu jauh. Ya Allah, boleh
Ya, yang penting tahan dari guncangan. Video raja ini Oke, sudah mulai terlihat. bisa. Mana sih lainnya tadi? Nabi. Aku dapat langsung inspirasi. Halo. Kalau beda nggak jadi. Ya ini membawa perangkap lah pasti. Iya betul. Penghancur tenan bukti. Impostor dalam kelompok ternyata. Tuku dewe lah tuku dia. Waktu 10 menit lagi ya, 10 menit.
sudah selesai Bapak Ibu. Masih ada waktu 5 menit lagi. Nomor 1 belum, nomor 2 sudah, nomor 4 belum. Senjata bebas yang ada di luar sini. Mau pakai buku boleh, mau pakai apa aja boleh. Nah, untuk setiap kelompoknya nanti melindungi masalahnya dari musuh. Amin, Bapak. Kurang apa-apa seadanya.
boleh. Ini gak bisa lipat karena badannya dihalangi cewek gitu. Gak boleh. Pipa dari atas boleh, madep meja boleh. Masih ada 1 menit lagi. Ayo yang mau berusaha. Ini kelompok 2 sama kelompok 3 ini pakai semua. Kamu pikir Oke, waktunya habis. Oke, semuanya ini ada kelompok yang roboh, ada yang kokoh ya. Saya mau minta 1 perwakilan dong, 1 yang roboh sama 1 yang kokoh. Apa nih perjalanannya gimana? Terbentuknya menara ini tadi, strateginya seperti apa? Monggo, kelompok 1. Menara ini dibangun menggunakan teknik tumpang tindih mas ya. Jadi dia untuk pembangunannya tidak presisi, jadi memang sengaja agak pada sebelah karena biar bisa saling menumpang dan menindih. Jadi seperti kita tindih-tindihan kayak gitu. Nah, jadi memang kalau dengan prinsip seperti ini kita akan lebih terang. Kemudian tadi ini karena bisa robotnya karena saya tadi meninggalkan pertahanannya. Jadi saya. Iya, terima kasih. Jadi kalau misalnya saya ditinggal aman Pak ya? Saya sangat ditinggal. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 boleh diceritakan ini model menaranya apa ini? Apa saya jelasin? Kelompok 2, kenapa menara bisa kuat? Karena sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lalu tadi kan kata Pak Erik, kita boleh menggunakan cara apapun asalkan perekatnya habis dan kartunya habis. Maka dari itu kita untuk bagian dasarnya kartunya kita rekatkan iya di meja. Lalu untuk ini garis lurusnya kita ada yang menggunakan double kartu. Jadi itu yang membuat dia kokoh. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 3 ya, ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan menara dari kelompok A dulu. Di sini sebenarnya didasari oleh pembelajaran
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana susunan dari menara kami yang tadi dikomentari menaranya tidak anjing. Berarti ada saya mendengar selentingan. Tadi kita belajar di jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Resiliensi adalah membekali siswa dengan daya lenting, dan itu tidak hanya untuk siswa, guru pun harus punya bekal. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita barusan sudah belajar untuk menumbuhkan daya lenting. Daya lenting tadi apa, Bapak Ibu? Perasaan untuk tidak menyerah, ya, grow mindset. Nah, dalam membangun menara tadi pasti banyak cobaan dan kegagalan. Tuh, yang pertamanya bingung ini bagaimana sebetulnya, oh ternyata begini, harusnya begini dan segala macam. Akhirnya terbentuklah sebuah menara, walaupun bentuknya beda-beda, ya seperti itulah mindset setiap kelompok berbeda-beda. Jadi dengan berakhirnya permainan kita hari ini, berakhir juga kita belajar ke 7 jurus bebas. Tepuk dulu. Pak Eri kurang, Pak Eri. Ini privat juga Pak Eri kan? Pak, ada sesi tanya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Mengingat kita hari ini adalah Jumat, maka dari itu ikan apa dia? Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus dan tidak berbeda-beda. Maka dari itu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, sembari membereskan kartu-kartu kita, demikian tadi penyampaian dari Pak Albian dalam diseminasi jurus berkah hebat. Yang pasti manfaat dan wawasan semoga kita dapatkan dengan baik semua. Dengan berakhirnya materi tersebut maka selesai pula diseminasi kita pada hari ini. Dan sebelum menutup kegiatan, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa akan dibantu oleh Pak Edi. Monggo Pak Edi. Allahumma barik lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ngaku dari Pak Bakti, ternyata Pak Bakti pengen doa mau makan. Ya, apa? Artinya gini, ini tata bahas sedikit ya. Makan itu juga butuh belajar. Sebenarnya makan itu doanya nggak harus Allahumma barik lana. Ternyata doa anak mau belajar itu bisa dipakai untuk doa mau makan. Bahkan doa mau tidur pun juga nggak harus bismika Allahumma ahya. Kenapa? Tidur pun juga butuh belajar. Kenapa kok begitu? Ternyata kita selama ini tidur nggak serius. Kok bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita mau tidur itu kadang-kadang natap HP ketiduran ya. Orang kalau serius tidur biasanya cuci tangan dulu, cuci kaki, gosok gigi, terus doa tidur. Kan gitu ya. Maka berdoa raditu billahi rabbal wa bil islami dinan itu juga boleh dipakai untuk tidur. Nah, kenapa? Karena kita butuh belajar. Tuh. Nih, doanya yang panjang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mau kurang dan lebihnya saya maaf yang sebesar-besarnya. Saya dari Allah maafin bila hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kata-kata hari ini Bu Neni. Mantap, lelah. Benguk-benguk. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Mantap. Kata-kata hari ini.